Ada yang tahu apa itu reproduksi? Ada yang tahu? Tahu? Apa? Ya kan kita udah sama ini, kita udah ngambil nilai yang penting keberanian. Maka semuanya pasti benar. Tahu? Apa ketahuan yang ketawa tahu enggak? Enggak tahu. Reproduksi itu suatu proses dan satu alat yang ada pada organ tubuh manusia yang bisa menghasilkan keturunan. Ada yang tahu apa itu salah satu pada contohnya pada laki-laki apa? Yang bisa menghasilkan keturunan. Ayo, ini pelajaran bukan ibu ngajarin ini ilmu ya. Karena kamu kan sudah masuk remaja. Berarti sudah umur berapa nih rata-rata? 13. Sedangkan masuk remaja itu umur 12 sampai 24 tahun. Itu sudah masuk remaja. Apalagi kamu sudah umur 12, maksudnya kamu sudah tahu, ya. Jadi perubahan yang ada pada tubuh anak-anak sekarang dari umur 12 itu masa perubahan pada masa pubertas. Jadi kalau kita sudah pubertas, pasti ada perubahan organ tubuh kita yang ada yang berubah, ya dah? Ya, contohnya pada cewek, tumbuhnya mani atau susu, ya. Pada cowok juga seperti itu. Tadi ibu tanya, apa organ reproduksi pada laki-lakinya apa? Ayo, ada yang tahu dah? Apa? Jangan dibilang burung, kalau burung terbang. Ayo. Ayo, siapa yang tahu? Dia sama ini tahu ini. Ya kalau mau itu udah ini, kalau mau jawaban pasti ini. Ayo, ada yang tahu dah? Contohkan nih. Anus. Oke, siapa lagi? Ada yang tahu? Yang perempuan ada yang tahu? Tidak tahu? Pada laki-laki namanya penis. Pada wanita? Apa namanya? Apa? Tidak tahu. Ayo, apa tadi ibu dengar bilang apa? Dijawab ada, yang cewek ada tahu dah? Pak? Harus tahu, yang cewek apa reproduksinya? Penis, yang cowok apa? Vagina. Ya dah masa ini belajar ya. Ibu bukan ngajar ini, memang belajar. Pasti kamu kan sudah ada belajarnya dah? Ada. Sudah ada ya? Jadi kan tidak salah ibu masih sedikit ya. Sekedar mengingat lagi. Bilang, kamu kan masa perubahan pubertas, masa perubahan pada tubuh kita. Itu malah tubuhnya ada yang tumbuhnya bulu-bulu, ya dah? Ya. Nah, ya sudah yang cewek timbulnya menstruasi, ya. Itu memang harus sudah kodrat kita cewek. Kalau tidak menstruasi sudah lebih dari sampai umur 15 tahun tidak menstruasi berarti ada satu penyakit pada kita. Jadi konsultasi, ya. Yang cowok juga kayak gitu, ada yang mimpi basah, ya dah? Kan pada suara. Ya dah, ada lagi yang ada yang mimpi basah, ya kan? Ya, itu ada bisa. Berarti itu masa perubahan kita, masa pubertas, ya. Jadi juga yang cewek kita memang harus mengenal organ tubuh yang ada pada kita. Jadi apa manfaatnya? Kita juga harus tahu, ya. Bagaimana cara menjaganya kita juga harus tahu. Di situ reproduksi harus dijaga. Kalau tidak dijaga, kalau seumur sekarang karena sudah mahal, apalagi adik-adik sudah menggunakan HP Android. Jadi belajar yang tidak bisa berhubungan antara cewek dan cowok bisa terjadinya apa? Keturunan tadi kan? Nah, jadinya hamil. Jadi disinilah langkah kita. Oh kayak gini kita pakai batasan. Maka masa perubahan, masa pubertas itu harus dibatasi, ya. Mulai dari gejolaknya makin tinggi. Yang anak-anak cewek ini pengen, anak cowok juga pengen serba tahu, pengen serba mencoba. Jadi kita coba dibatasi. Oh yang ini tidak bagus, boleh kita tahu tapi jangan mencoba. Ya, kita bisa mempelajarinya tapi jangan mencoba. Kita boleh tahu tapi jangan mencoba yang bisa
kuatnya yaitu umur 19 tahun ke atas, minimal 20 tahun lah paling bagus. Jadi adik-adik kalau 20 tahun berarti sudah tamat SMA ya. Seharusnya kita nikah di bulan tamat SMA. Jangan masih kecil-kecilnya, memang badan itu besar tapi umur kita belum mencukupi. Di situ resikonya paling banyak. Bisa terjadi nanti pendarahan kalau hamil masih muda ya. Bisa juga pencetus dari kanker rahim karena hubungan masih di bawah umur sudah berhubungan ya. Nah, cowok juga kayak gitu ya. Juga kita harus jaga kebersihan. Tadi kalau Ibu Dina ganti sonda berapa kali sehari? 3 kali. Juga pakaian dalam kita harus ganti. Cowok juga kayak gitu. Pulang sekolah mandi ganti pakaian dalam. Jangan pulang sekolah lagi besok baru diganti pakaian dalamnya. Mandi kayak sampai kering. Atau nongkrong gatal-gatal ditelilin badan, tangan dia. Mandi pakai sabun bersihkan, asal pakai sabun, ya? Ya. Mandi di sungai ya? Jadi sumur di rumah? Ya. Atau kebiasaan sumur ada tapi tradisi mandi di sungai ya? Lebih enak. Apakah sungai kita sekarang masih bersih? Ya. Siapa yang bilang bersih tadi? Masih bersih nggak kira-kira? Ya. Kalau tidak bersih, kenapa mampu kita harus mandi di sungai ya? Itu penyetup penyakit yang bakal kita sungai kita bersih lagi, buang sampah di situ, buang apapun buang WC-nya alami ke situ juga, kita mandi di situ, keren di situ, kita berpikir kita, pasti kan ada kuman, tambah lagi sekarang airnya kecil ya, jadi malernya udah kencang, sampah banyak, buang malernya di situ lah, buang apapun yang namanya sampah yang namanya tidak dibuang apalagi pasti buangnya ke sungai, ya dah. Jadi kalau memang kita dengan sungai rumpahan dan bersihkan, jangan buang sampah di sungai, berarti bisa ada sumur, misalkan sungai, ya, karena kita tidak boleh mandi di sungai, ya. Ada tidak kecil? Jadi berapa umur masuk remaja? 12 tahun. Jadi kita no? Ya. Dari tanya Ibu Sinta sama Ibu Dina dan Ibu ada pertanyaan? Sudah. Oke, kami anggap anak-anak semua pintar bisa menangkap. Sekarang kita tes lagi ya.